Perang Jawa, yang memiliki Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya, memunculkan babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana pertempuran sengit melawan penjajah Belanda berlangsung selama 5 tahun, tahun 1825 sampai tahun 1830. Sebelum melibatkan Pangeran Diponegoro, rangkaian peristiwa penting terjadi, membuka babak konflik yang panjang dan berdampak signifikan. Kematian pendiri Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I, pada tanggal 24 Maret tahun 1792, menjadi pemicu pergeseran kekuasaan yang memberikan celah bagi penjajah Belanda untuk mengukuhkan pengaruh mereka di dalam kerajaan. Menurut Peter Carey dalam The Origins of the Java War, 1976, campur tangan bangsa asing menciptakan ketegangan di Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1811, Belanda menggulingkan Sultan HB II, memaksa tahtanya diberikan kepada HB III sebagai Sultan Yogyakarta berikutnya. Pangeran Diponegoro, lahir dengan nama Raden Mas Mustahar pada tanggal 11 November tahun 1785, merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang memiliki peran krusial dalam peristiwa berikutnya. Sebagai putra dari Raden Mas Suraja, yang kemudian menjadi Sultan HB III, Raden Mas Antawirya seharusnya menjadi putra mahkota. Namun, karena ibunya bukan istri permaisuri, ia menolak klaimnya atas tahta, juga tidak tertarik dengan gaya hidup istana yang mewah. Setelah Sultan HB III meninggal pada 1814, digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, Sultan HB IV, yang saat itu masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda semakin memperkuat cengkeraman mereka pada keraton yang sedang goyah karena kecilnya Sultan HB IV. Meninggalkan istana, Raden Mas Antawirya menetap di kediaman neneknya di Tegalrejo, Yogyakarta, menjadi pemicu awal bagi perlawanan berani terhadap Belanda. Menurut Sagimun dalam Pahlawan Dipanegara Berjuang, 1957, Pangeran Diponegoro memiliki beberapa alasan dalam perlawanannya. Pertama, campur tangan Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta. Alasan kedua adalah beban pajak yang tak terkendali akibat pengaruh Belanda. Terakhir, rencana Belanda untuk membangun jalan kereta api melalui kediaman neneknya menjadi pemicu kuat bagi Pangeran Diponegoro untuk bersikap tegas melawan penjajah. Dengan demikian, perlawanan Pangeran Diponegoro bukan hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap penjajah, tetapi juga sebagai bentuk ketegasan untuk mempertahankan keutuhan budaya dan wilayahnya. Anthony Hendrik Misat, seorang residen Belanda di Yogyakarta, memutuskan untuk membangun jalan kereta api yang memicu ketegangan dengan Pangeran Diponegoro. Alasannya, rencana ini melibatkan jalur rel yang melintasi area kediaman nenek Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, dan begitulah, panggung tragis Perang Jawa dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Pangeran Diponegoro dan pasukannya mengadopsi strategi gerilya, menghadapi Belanda yang jauh lebih unggul dalam jumlah prajurit dan persenjataan. Markas besar Diponegoro terletak di pedalaman Goa Selarong, sebuah kawasan pegunungan di Pajangan, Bantul, sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Tokoh pahlawan seperti Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo turut andil dalam membantu Pangeran Diponegoro, sementara pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock. Gerak-gerik pasukan Diponegoro yang selalu berpindah-pindah dari hutan ke gunung, menjelajahi wilayah dari Yogyakarta hingga Jawa Timur, membuat Belanda kepayahan dan terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk mendanai perang. Belanda bahkan terpaksa menarik pasukan yang sedang berperang di Sumatera Barat, dalam Perang Padri yang melibatkan tokoh Minangkabau seperti Tuanku Imam Bonjol, untuk membantu di Perang Jawa. Meski demikian, kekuatan Belanda yang terus bertambah membuat pasukan Diponegoro mulai terdesak. Pimpinan-pimpinan pasukan Diponegoro satu persatu tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Belanda kemudian menawarkan gencatan senjata, dan meski Pangeran Diponegoro awalnya kukuh, ia akhirnya setuju demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Namun, taktik licik Belanda terungkap saat perundingan pada tanggal 28 Maret tahun 1830 di Magelang, Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata malah ditangkap. Penangkapan Pangeran Diponegoro mengakhiri Perang Jawa yang melelahkan dan berlangsung selama 5 tahun. Dikutip dari Sulawesi, Island Crossroads of Indonesia, 1990, karya Toby Ellis Volkman, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu pindah ke Makassar,
hingga akhirnya meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Menurut M.C. Rickleff dalam A History of Modern Indonesia Since 1300-1981, dampak Perang Jawa melibatkan kerugian besar dengan total 200.000 korban jiwa, termasuk 7.000 orang pribumi dan 8.000 orang pasukan Belanda. Perang ini menjadi beban berat bagi Belanda, merugikan sumber daya, pasukan, dan keuangan, bahkan membawa pemerintah kolonial pada krisis keuangan yang signifikan. Sebuah babak kelam yang menandai perlawanan gigi Pangeran Diponegoro dan kesedihan mendalam bagi tanah air Indonesia. Pada Minggu, tanggal 28 Maret tahun 1830, sehari setelah perayaan Lebaran, suasana Magelang masih penuh kehidupan. Panglima Perang Jawa, Diponegoro, tiba di kota ini untuk bertemu dengan Hendrik Merkus Baron de Kock, Panglima tentara Belanda yang terlibat dalam Perang Jawa. Diponegoro, didampingi pengikutnya, menjalani perjalanan dari Metesih ke rumah Residen Kedu, tempat pertemuan yang menentukan. 3 hari sebelum pertemuan tersebut, de Kock telah memberikan perintah rahasia kepada perwira infanteri seniornya, Louis Duperron dan A.V. Michels. Pasukannya dipersiapkan, kuda kavaleri telah dipersiapkan dengan pelana, sehingga setiap anggota tentara dapat berkumpul dengan cepat dan senjata lengkap begitu perintah pertama diberikan. Pertemuan itu menjadi momen tegang. De Kock, didampingi Residen Kedu Falk, Letkol Roes, Mayor F.V.H.A. de Stuers, dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten J.J. Rufus, menghadapi Diponegoro yang ditemani 3 putranya, penasihat agama, 2 punakawan, dan panglimanya, Basah Mertanegara. De Kock mencoba membuka percakapan dengan mengusulkan agar Diponegoro tinggal di Magelang. Namun Diponegoro menolak dengan mantap. Ketegangan meningkat ketika De Kock mengancam akan menahan Diponegoro untuk mengakhiri masalah yang telah berlangsung. Meskipun Diponegoro mencoba meredakan situasi, De Kock tetap serius, menyatakan niatnya untuk menyelesaikan masalah politik pada hari itu juga. Mertanegara mencoba menyela, menyarankan penyelesaian politik dapat ditangguhkan. Tetapi De Kock bersikeras, memotong pembicaraan dengan nada tinggi, menegaskan bahwa masalah akan diselesaikan hari itu juga. Diponegoro menyuarakan ketidaksetujuannya, menyebut De Kock jahat dan menuduhnya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan situasi selama bulan puasa. De Kock meminta persiapkan pasukan, dan situasi semakin memanas. Diponegoro menegaskan bahwa keinginannya hanyalah mempertahankan kepemimpinan agama Islam di Jawa dan gelar Sultan. Namun, De Kock tetap memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Tensi mencapai puncaknya ketika Diponegoro, dengan tegas, menyatakan bahwa ia tidak takut mati dan bersiap untuk menghadapi konsekuensinya. De Kock terhenyak, dan suasana menjadi tegang. Namun, Diponegoro cepat mengendalikan dirinya dan menyatakan bahwa ia tidak berniat membunuh De Kock. Diponegoro akhirnya memutuskan untuk mengikuti takdirnya dan merendahkan diri. Dengan tenang, ia minum secangkir teh, beranjak keluar, dan naik kereta kuda Residen yang telah menunggu di depan rumah, menuju pengasingannya. Begitu berakhirnya pertemuan tersebut, sebuah babak baru dimulai dalam perjalanan panjang Pangeran Diponegoro. 6 tahun sebelum pintu hidupnya ditutup untuk selamanya, sang pangeran merasakan pukulan duka yang mendalam. Maret tahun 1849, pada usia 14 tahun, Raden Mas Sarkumo, putra kedua Pangeran Diponegoro, meninggalkan dunia setelah melawan sakit untuk beberapa waktu. Tanah di Kampung Melayu, yang menjadi milik pemerintah Belanda, menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Kejadian tragis ini menjadi pukulan berat bagi sang pangeran yang, pada usia 60 tahun, merasakan kelemahan tubuh akibat penderitaan dan hidup dalam pengasingan akibat perang yang memisahkan dirinya dari tanah airnya. Dalam bayang-bayang kepahitan itu, ia merenung, menghitung hari-hari yang tersisa. Pada Gubernur Sulawesi, Peter Friedeburg, sang pangeran menyampaikan keinginannya. Rencana masa depan harus disusun dengan cermat untuk dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya, memagari makam putranya dengan pagar tembok rendah, menyediakan makam untuk dirinya sendiri, mendirikan rumah bagi istri, anak-anak, dan pembantu-pembantu, serta sebuah masjid kecil. Semua itu, agar ia dapat menikmati sisa hidupnya dengan lebih tenang, kendati tak diperkenankan meninggalkan benteng tempat pengasingannya. Waktu berjalan dengan cepat, dan takdir menjemput sang pangeran pada tanggal 8 Januari tahun 1855, 163 tahun yang lalu pada hari ini, pada pukul 6.30 pagi,
Saat matahari menyapa, sang pangeran menutup mata untuk selamanya. Surat keterangan kematian menyatakan bahwa kepergiannya disebabkan oleh kondisi fisik yang sudah menurun lantaran usia lanjut, seperti yang dikutip dari pahlawan Dipanegara berjuang oleh Sagimun MD, 1965. Berbagai surat kabar seperti Javas C. Kouren, tanggal 3 Februari tahun 1855, dan Neo Rotterdam C. Kouren, tanggal 2 April tahun 1855, memberikan liputan tentang pemakaman sang pangeran. Pemakaman dilakukan sesuai dengan hak-hak agama Islam, dengan penuh penghormatan sesuai dengan martabatnya yang terlahir sebagai bangsawan. Sesuai keinginannya, ia dimakamkan dekat pusara putra keduanya, Sarkumo. 7 hari setelah kematian sang pangeran, keluarganya yang tinggal di Makassar menyatakan keinginan untuk menetap di sana, dekat makam sang pangeran di Kampung Melayu. Permintaan ini sejalan dengan keinginan pihak pemerintah kolonial, yang tidak ingin keluarga Diponegoro kembali ke Jawa. Oleh karena itu, pemerintah kolonial harus memberikan tunjangan sebesar 6.000 gulden agar keluarga Diponegoro tetap tinggal di Makassar. Setelah wafatnya istri sang pangeran, Raden Ayu Retnoningsih pada tahun 1885, makam Diponegoro dan putranya dipindahkan ke pemakaman umum di antara Jalan Andalas dan Jalan Irian sekarang. Tetapi, jejaknya tetap terpatri di Kampung Melayu. Makam Diponegoro dan sang istri berdampingan dalam sebuah petak lahan pemakaman pribadi yang ditandai dengan pagar tembok rendah di kompleks pemakaman umum. Meskipun makam Diponegoro pernah disalahartikan sebagai kuburan Sultan Jawa, namun kepergiannya dan perjalanannya yang penuh liku, secara tak langsung menciptakan warna dalam karir Sersan KNIL Gatot Subroto. Hampir 7 tahun setelah ziarahnya ke makam Diponegoro, Gatot menjadi seorang kolonel dan kemudian memimpin Panglima di Jawa Tengah yang diberi nama Diponegoro pada tahun 1948. Pada tahun 1952, atau 10 tahun setelah kunjungannya ke makam Diponegoro, Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium yang menguasai Sulawesi dan Indonesia Timur. Wirabuana kembali ke tempat yang menjadi penutup hidup sang Napoleon van Java.